Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat, Ibu Trisniawati MPD selaku dosen mata kuliah Matematika SD kelas rendah dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang operasi hitung bilangan bulat yang sudah dikemas dalam bentuk PowerPoint. Nah, sebelumnya, izinkan kami kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, perkenalkan saya Vika Rahmania Pratiwi selaku moderator dan pemateri, kemudian Ilham Pramudia sebagai pemateri, lalu Destiana Anang Saputri sebagai pemateri, Rahma Arum sebagai pemateri, Askia A'la Faradi sebagai pemateri, Septi Trianzani sebagai pemateri, selanjutnya Eva Adilia sebagai pemateri. Baik, itulah tadi anggota kelompok kami. Untuk itu, marilah kita semua menyimak presentasi dari kelompok kami. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ilham Pramudia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Pramudia, NIM 2021 015161. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul penjumlahan bilangan bulat. Tentunya kawan-kawan sudah pernah mempelajarinya di tingkat SD, baik di kelas 4 ataupun kelas 6. Saya juga tidak terlalu ingat ya. Tapi di sini kita coba untuk mengingatnya kembali. Barangkali teman-teman ada yang lupa kan. Jadi penjumlahan bilangan bulat ini bisa dilakukan dengan dua metode. Nah, yang pertama metode benda konket, yang kedua metode garis bilang. Jadi menurut teori belajar Brunner itu metode benda konket itu disebut dengan tahap inaktif. Jadi misalkan teman-teman membawa 3 buah koin diletakkan di mangkok pertama. Kemudian teman-teman juga menaruhkan 3 buah koin di mangkok kedua. Lalu teman-teman menggabungkannya sehingga koin tersebut menjadi 5 buah. Nah, itu sebagai contoh metode benda konket. Yang kedua di sini ada metode garis bilang. Metode garis bilang ini sama pada penjumlahan bilangan yang lain. Cuma diilustrasikan sebagai di garis bilangan gitu. Jadi garis bilangan itu memiliki dua sisi kanannya untuk bilangan positif dan sisi kirinya itu untuk bilangan negatif. Di bagian tengahnya itu diperantarai dengan angka 0 sebagai pembatas antara bilangan negatif dan positif. Oke, di sini selanjutnya ada beberapa sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, yang pertama sifat tertutup. Jika A dan B anggota himpunan bilangan bulat, maka A plus B juga anggota himpunan bilangan bulat. Nah, yang kedua ini sifat pertukaran atau komutatif. Jika A dan B anggota himpunan bilangan bulat, maka A plus B sama dengan B plus A. Nah, sebagai contohnya ini ada di gambarnya 3 plus 2 sama dengan 5. Kalau sudah ditukar atau dibalik ini 2 plus 3 sama dengan 5. Yang ketiga, sifat pengelompokan atau sifat asosiatif. Jika A, B, dan C anggota himpunan bilangan bulat, maka buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Jadi tanda kurung ini menandakan kita harus mengerjakannya terlebih dahulu. Sebagai contoh nih, yang di dalam kurung ini kan 4 tambah 5, jadi kita mengerjakan 4 tambah 5 terlebih dahulu. Nah, contoh keduanya ini 5 tambah 2, itu kan yang di dalam kurung ini, kita mengerjakan itu terlebih dahulu. Nah, yang keempat memiliki unsur identitas. Ada bilangan 0 sedemikian sehingga A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A untuk semua bilangan A anggota himpunan bilangan bulat. Nah, yang terakhir memiliki inverse terhadap penjumlahan untuk setiap bilangan bulat A. Terdapat bilangan bulat A min A sedemikian sehingga A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Nah, yang pertama 3 tambah 2 sudah jelas 5 ya, karena sini bilangan semua positif, jadi hasilnya juga positif. Karena positif plus positif, jadi bilangan tersebut yang di garis bilangan ini bertambah ke kanan. Yang kedua di sini ada min 4
plus min 1. Jadi ilustrasinya seperti ini. Teman-teman memiliki utang 4.000, tapi teman-teman menambahnya lagi 1.000. Jadi total utang teman-teman itu menjadi 5.000. Karena bilangan di sini semuanya negatif, jadi otomatis di sini bilangannya itu bertambah ke sebelah kiri, semakin kecil. Nah, untuk contoh selanjutnya ada contoh soal cerita ya. Nih, saya bacakan soalnya. Sebuah roket mainan diterbangkan dari dalam air dengan kedalaman 10 meter. Kemudian roket mainan itu terbang ke atas setinggi 16 meter. Yang ditanya, berapakah ketinggian yang dicapai roket mainan di atas permukaan air? Nah, jadi kita kita jabarkan di sini. Untuk kedalaman kita anggap sebagai negatif karena di bagian bawah. Bagian bawah itu tempatnya negatif. Untuk ketinggian kita lambangkan sebagai positif karena itu di bagian atas. Dan untuk pembatasnya itu permukaan air kita anggap sebagai bilangan 0. Jadi bentuk kalimat matematikanya itu min 10 plus 16. Sehingga dijumlahkan maka min 10 plus 16 sama dengan 6. Kenapa bisa jadi 6? Karena jika diilustrasikan itu teman-teman memiliki utang 10.000, lalu teman-teman membayarnya dengan uang 16.000. Tentunya uang teman-teman itu akan kembali 6.000 kan? Ya kurang lebihnya seperti itu. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai operasi hitung bilangan bulat pengurangan. Operasi hitung pengurangan merupakan kebalikan dari operasi hitung penjumlahan. Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terbagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan bulat positif adalah bilangan bernilai positif yang berada di sebelah kanan dari 0 pada garis bilangan, yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan bernilai negatif yang berada di sebelah kiri dari 0 pada garis bilangan, dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Jika semakin ke kanan posisi garis bilangan, maka semakin besar nilai bilangannya. Jika semakin ke kiri posisi garis bilangannya, maka semakin kecil nilai bilangannya. Seperti contoh soal berikut, 6 dikurang 10. Kita menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikan soal tersebut. Setelah kita menggambar garis bilangan, langkah selanjutnya yaitu kita membuat garis lurus dari angka 0 ke arah kanan sepanjang 6 satuan seperti 1, 2, 3, sampai berhenti di 6 satuan. Kemudian, kita membuat garis lurus dari angka 6 ke arah kiri sepanjang 10 satuan. Berhenti di angka negatif 4. Langkah selanjutnya, tarik garis lurus ke arah kiri dari angka 0 yang berhenti di angka negatif 4. Jadi, hasil pengurangan yang ditunjukkan oleh garis bilangan yaitu negatif 4. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Vika. Tempat dan waktu dipersilahkan. Perkalian bilangan bulat. Pada hakikatnya, perkalian pada dua bilangan bulat positif adalah penjumlahan yang berulang. Perkalian merupakan topik bahasan yang penting karena perkalian sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Kali mempunyai makna tersendiri, bukan sekedar simbol, operasi, atau bahasa matematika. Sifat perkalian bilangan bulat adalah sebagai berikut. 1. Sifat tertutup. Jika A dan B anggota himpunan bilangan bulat, maka A kali B juga anggota himpunan bilangan bulat. Bentuk umum A kali B dapat dinyatakan dengan AB. 2. Sifat komutatif. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka AB sama dengan BA. 3. Sifat asosiatif.
Jika A, B, dan C anggota bilangan bulat, maka A, B kali C sama dengan A kali BC. 4. Sifat distributif. Jika A, B, C anggota himpunan bilangan bulat, maka A plus B plus C sama dengan AB plus AC. Memiliki unsur identitas. Ada bilangan 1 sedemikian sehingga A kali 1 sama dengan 1, X A sama dengan A untuk semua A anggota bilangan bulat. Cara penyelesaian. Dalam suatu kelas, terdapat 8 kelompok belajar. Setiap anggota ada 5 orang siswa. Berapakah jumlah siswa di kelas tersebut? Buatlah kalimat matematikanya terlebih dahulu. Selanjutnya, kali 2 bilangan tersebut. Jawaban. Kalimat matematikanya adalah 8 kali 5 sama dengan 40. Jadi, jumlah siswa di kelas tersebut adalah 40 orang siswa. Soal operasi bilangan bulat perkalian. 1. Rina memiliki 3 buah mainan. Dalam setiap kotak terdapat 9 mainan. Jumlah semua mainan Rina adalah 2. Pak Jupri memiliki 100 pohon jeruk di setiap kebun miliknya. Pak pohon jeruk di setiap kebun miliknya. Pak Jupri diketahui memiliki 3 kebun. Nah, setiap pohon jeruk memiliki 20 jeruk. Berapakah total buah jeruk yang ada di seluruh pohon milik Pak Jupri yang ada di 3 kebun miliknya? Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vika. Baik, terima kasih untuk waktunya. Materi selanjutnya adalah operasi hitung bilangan bulat pembagian. Pembagian salah satu operasi aritmatika atau operasi dasar matematika yang menjadi kebalikan dari operasi perkalian. Operasi pembagian digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Nah, simbol dari operasi pembagian menggunakan simbol bagi seperti titik 2 atau garis miring. Untuk cara penyelesaiannya, saya mengambil soal cerita. Di rumah nenek akan ada acara perkumpulan. Ada beberapa makanan yang harus diletakkan di piring. Salah satu makanannya adalah buah jeruk. Jika jumlah jeruk ada 18 buah dan sisa piring hanya tinggal 3, maka setiap piring mendapatkan berapa buah jeruk? Penyelesaiannya diketahui jumlah jeruk ada 18 buah, sedangkan jumlah piring ada 3. Ditanya berapa jumlah jeruk setiap piring, maka jawabannya adalah jumlah jeruk dibagi jumlah piring. 18 buah dibagi 3 piring, sama dengan 6 buah. Maka setiap piring berisi 6 buah jeruk. Selanjutnya, teman-teman dapat menjawab soal operasi bilangan bulat pembagian. Soalnya adalah berikut ini. SD Nusantara akan melaksanakan study tour wisata ke Kota Bali. Seluruh siswa yang mengikuti study tour berjumlah 140 siswa. Mereka pergi menggunakan kendaraan bis. Jika satu bis hanya dapat memuat 35 orang, maka bis yang dibutuhkan untuk membawa peserta study tour berjumlah berapa? Teman-teman dapat menjawab soal ini sesuai dengan slide sebelumnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Askia A'la Faradis. Baik, untuk yang selanjutnya ialah operasi hitung bilangan bulat campuran. Operasi hitung campuran adalah perhitungan di mana terdapat 2 tanda yang berbeda dalam satu soal. Misalnya, ada tanda tambah dan tanda kurang, atau bahkan ada perhitungan yang menggunakan 4 jenis tanda perhitungan. Hal yang perlu diperhatikan dalam operasi campuran adalah tanda operasi hitung dan tanda kurung. Selanjutnya, cara penyelesaian operasi hitung campuran. Yang pertama, operasi di dalam tanda kurung didahulukan. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang berada di sebelah kiri dengan cara dikelompokkan. Contoh 450 kurangi 150 tambah 100. Ingat bahwa pengurangan dan penjumlahan sama kuat.
Jadi kita ambil untuk yang sebelah kiri, yaitu pengurangan. Kita kelompokkan terlebih dahulu, baru setelah itu kita jumlahkan. Yang ketiga, perkalian dan pembagian sama kuat, yang dikerjakan terlebih dahulu yang berada di sebelah kiri dengan cara dikelompokkan. Contoh, 4 kali 5 bagi 2. Kita kelompokkan dulu untuk yang perkalian, yaitu 4 kali 5. Baru setelah itu kita bagikan dengan 2. Menjadi 20 bagi 2 sama dengan 10. Yang keempat atau yang terakhir, perkalian atau pembagian lebih kuat dari penjumlahan atau pengurangan. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian dengan cara dikelompokkan. Contoh, 23 kurangi 8 kali 2. Kita kelompokkan dulu untuk perkalian, yaitu 8 kali 2 sama dengan 16. Baru setelah itu baru pengurangan. 23 kurangi 8 kali 2. 23 kurangi 16 sama dengan 7. Tentukan hasil dari 10 bagi 2 plus 2 kali min 5 kurangi 2. Penyelesaiannya, sebelum mengerjakan soal, ingat pastikan untuk mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi, 10 bagi 2 dikerjakan terlebih dahulu, kemudian 2 kali min 5 baru mengerjakan untuk pengurangannya. 10 bagi 2 sama dengan 5. 2 kali min 5 sama tanda plus dan min. Kalau plus ketemu min itu nanti jadi min. Jadi hasilnya adalah min 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembulatan bilangan bulat puluhan ratusan terdekat. Pembulatan bilangan artinya mengurangi cacah bilangan yang nilainya hampir sama, namun hasil yang diperoleh kurang akurat, tetapi akan lebih mudah digunakan untuk mempermudah saat menghitung dan menulis data. Langkah pertama yang dilakukan untuk pembulatan bilangan bulat ialah jika angka yang Anda gunakan 5, 6, 7, 8, atau 9 dibulatkan tersebut ke atas. Contohnya 49 dibulatkan ke puluhan terdekat ialah 50. Langkah yang kedua yang dilakukan ialah jika angka yang Anda bulatkan mengikuti 0, 1, 2, 3, 4, dibulatkan angka tersebut ke bawah. Contohnya 22 dibulatkan ke puluhan terdekat ialah menjadi 20. Di atas merupakan garis untuk menentukan angka ke bawah atau ke atas pada bilangan bulat. Cara penyelesaian dalam pembulatan bilangan bulat, pertama-tama kita mencari pembulatan hasil penjumlahan ke dalam puluhan terdekat. Contohnya, 69 ditambah 32 ialah kita akan mencari pembulatannya terlebih dahulu. 69 karena angka satuannya 9 termasuk ke atas, maka pembulatannya ke atas dibulatkan menjadi 70. Langkah yang kedua, 32 karena angka satuannya 2 termasuk ke bawah, maka pembulatannya ke bawah dibulatkan menjadi 30. Dapatlah untuk mencari jumlah pembulatan seluruhnya. 70 ditambah 30 ialah 100. Contoh yang kedua, pembulatan hasil penjumlahan ke dalam ratusan terdekat. Contohnya 425 ditambah 328. Pembulatan yang pertama kita lakukan ialah karena 425 puluhannya 25 termasuk ke bawah, maka pembulatannya ke bawah dibulatkan menjadi 400. Yang pembulatan yang kedua ialah 328 karena puluhannya 28 termasuk ke bawah, maka pembulatannya ialah dibulatkan menjadi 300. Ditemukanlah jumlah seluruhnya. 400 ditambah 300 ditambah 300, maka hasil pembulatan seluruhnya ialah 700. Contoh, Dika memiliki 23 kelereng, 68 bola tangkis. Lalu, ia memasukkan 22 kelereng dan 38 bola tangkis ke dalam ransel. Berapakah jumlah kelereng dan bulu tangkis yang ada di dalam ransel Dika? Penyelesaiannya, pertama-tama kita akan melakukan pembulatan pada jumlah kelereng. 22 kelereng karena satuannya itu 2,
termasuk ke bawah, maka nilai pembulatannya yang terdekat ialah 20. Langkah yang kedua, 38 bola tangkis karena satuannya itu 8 termasuk ke atas, maka nilai pembulatannya ialah puluhan terdekat 40. Ditemukanlah hasil jumlah pembulatan kelereng dan bola tangkis ialah 20 ditambah 40, maka seluruh yang ada di dalam raserdika ialah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai penaksiran bilangan bulat. Penaksiran bilangan bulat. Penaksiran adalah membulatkan bilangan hasil operasi hitung ke satuan puluhan, ratusan, sampai ribuan terdekat. Penaksiran atau membulatkan bilangan bulat menggunakan simbol. Penaksiran kepulan terdekat. Cara menaksir atau membulatkan hasil operasi hitung kepulan terdekat sebagai berikut. Jika bilangan satuannya adalah kurang dari 5, 1, 2, 3, dan 4, bilangan tersebut dihilangkan. Jika bilangan satuannya adalah lebih dari 5, 6, 7, 8, dan 9, maka bilangan tersebut dibulatkan menjadi 10. Contoh, bilangan 543 dibulatkan menjadi 540 karena bilangan paling akhirnya kurang dari 5. Penaksiran ke ratusan terdekat. Cara menaksir atau membulatkan hasil operasi hitung ke ratusan terdekat adalah sebagai berikut. Jika bilangan puluhannya kurang dari 50, maka bilangan tersebut dihilangkan. Jika bilangan puluhannya 50 hingga 99, maka bilangan tersebut dibulatkan menjadi 100. Contoh, bilangan 543 dibulatkan menjadi 500 karena bilangan puluhannya kurang dari 50. Soal penaksiran bilangan bulat. Silakan kerjakan penaksiran ke ribuan terdekat dari bilangan 4, 5, 6, 7. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang telah kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.